Warta Jemaat. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Praise and Worship dan Misbah Keluarga Malam dapat Anda ikuti di live streaming melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Permohonan doa dan konseling silakan melalui WhatsApp atau telepon. Youth Service melalui aplikasi Skype atau Zoom. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer. Mari hidup mengandalkan Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan biarlah hidup kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau kumpulkan kami kembali Tuhan hari ini. Terima kasih kalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami meninggikan namamu ya Bapa. Kami juga Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa hari ini kami pasti dikuatkan. Hari ini Tuhan kami pasti akan menerima jawaban. Hari ini kami percaya kami akan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Kami percaya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam namamu yang berkuasa, nama Yesus kami berdoa. Semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjamah hidup kita. Dan kita yakin bahwa Dia Tuhan yang memberikan damai dalam setiap kehidupan kita. Saat Tuhan menjamah hidup kita, Dia akan jadikan kita menjadi baru di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari semua naikkan syukur, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kasih karunia-Mu. Kami mau Tuhan saat ini Engkau menjamah hidup kami, Engkau memulihkan hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara laya rapa syakara laya rapa ya rapa syikiara laya. Kira laya rapa syakara laya rapa ya laya rapa syikiara laya. Kira laya rapa ya laya rapa syandaya laya rapa. Kira laya rapa syandaya laya rapa syandaya. Kira laya rapa syikiara laya rapa. Mari jamah hidup kami Tuhan. Kira laya rapa syikiara laya rapa. Hari ini kami membutuhkan Engkau. Membutuhkan Engkau yang berkuasa. Namamu yang ajaib. Namamu yang hebat Tuhan. Kira laya rapa
ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk nama Yesus yang boleh kami percaya. Untuk nama Yesus yang boleh kami pegang teguh. Karena hanya namamu Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami menjadi baru. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadirat Tuhan. Mari bersyukur untuk nama Yesus yang luar biasa. Mari bersyukur untuk namanya yang akan mengubah hidup kita. dan tinggikan nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nama Yesus nama yang berkuasa. Nama Yesus nama yang ajaib. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Namamu Tuhan. Oh, nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkata
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari taruh tanganmu di dada, katakan Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, ia akan diselamatkan. Itulah yang kami pegang Tuhan, itulah firman-Mu, itulah janji-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena kami mengenal nama Yesus. Satu nama yang memulihkan, satu nama yang menyembuhkan, satu nama yang memberikan kami harapan, dan satu nama yang memberikan kami kemenangan. Atas segala sesuatu Tuhan dalam hidup kami, atas segala Tuhan sakit penyakit kami, atas segala masalah dalam rumah tangga kami, atas segala masalah di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini Tuhan. Di atas segala problem, kami yakin nama Yesus, satu nama yang akan kami selalu serukan. Karena saat kami berseru kepada nama-Mu, maka kami akan diselamatkan. Thank you Lord. Mari percaya, mari percaya, mari pegang teguh. Mari simpan nama Yesus di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Dan saat engkau ada dalam kesesakan, saat engkau ada di dalam pergumulan, jangan diam, tapi serukan namanya. Mari panggil namanya, karena nama itu nama yang berkuasa. Thank you Jesus. Haleluya. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk 1 minggu di mana kami boleh bekerja, kami melewati hari-hari kami. Dan kami percaya bahwa hari ini adalah waktu di mana kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengagungkan nama-Mu. Sehingga Engkau lebih termasyhur daripada apapun juga yang ada di hidup ini. Bapa, kiranya penyembahan yang kami naikkan tadi adalah penyembahan yang Engkau suka, Tuhan. Dan Engkau bersuka dengan semua perkataan, semua pujian ini. Dan Engkau berjaya karena kami terus mengagungkan akan nama-Mu. Sekarang berfirmanlah buat kami, karena tanpa kebenaran firman yang hidup dalam kami gak akan pernah bisa bertahan. Tapi kami percaya pada waktu kebenaran firman masuk di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus menghidupkan, dengan iman kami bertindak, dan kami percaya kami pasti menang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mau sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya percaya Anda tahu saya akan bicara tentang peperangan rohani. Nah, saya ingin membacakan buat Anda di ayat yang ke-10 dan ke-11. Inilah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, mari kita akan melihat akan ayat ini, dan kita mau melihat dari satu sisi sebelum ayat ini ada. Maksudnya apa? Mari kita perhatikan. Berapa banyak dari Anda bisa memahami kenapa Tuhan harus menyampaikan bagian ini kepada kita, bahwa setiap anak-anak Tuhan harus punya selengkap senjata Allah. Saya yakin sekali Anda dan saya bisa langsung menjawab, karena memang kita akan berperang. Kan sangat aneh, coba Anda bayangkan ya. Orang punya selengkap senjata Allah tapi hanya mau pesiar ke pantai. Tentu bukan perlengkapan yang tepat. Atau mungkin Anda berkata, aku mau pakai selengkap senjata tapi Anda mau jalan-jalan di mall. Tentu juga bukan sebuah perlengkapan yang pas. Atau Anda pakai selengkap senjata, lalu kemudian kita akan hadiri sebuah resepsi pernikahan. Sekali lagi tentu bukan sebuah perlengkapan yang pas dan tentu tidak sesuai. Tapi saya mau memberitahu kepada Anda sekalian, pasti ada maksud dan tujuan, dan ada sesuatu yang terkandung di baliknya. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita selengkap senjata Allah? Sebelum saya sampaikan hal ini, mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Senjata yang seperti apa atau kekuatan seperti apa yang Tuhan mau berikan buat kita. Di dalam ayat yang ke-10, di bagian berikutnya dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bicara tentang kekuatan yang sumbernya daripada Tuhan. Nah, inilah yang sebetulnya saya ingin membawa setiap dari Anda memahami. Bahwa Tuhan tidak cuma hanya sekedar memberikan kita satu kekuatan biasa, tapi kekuatan yang sumbernya itu dari Tuhan. Dan saya ingin setiap dari Anda betul-betul mau dikoreksi hari-hari ini. Karena jujur saya ingin mengkritisi kehidupan saya, kehidupan saudara. Karena seringkali kita merasa aman, nyaman, merasa puas, merasa juga, sudah diberikan kekuatan pada waktu kita didoakan oleh seorang pendeta. Pada waktu ada pendeta mendoakan kita, ada seorang hamba Tuhan mendoakan kita merasa aman dan kemudian kita berkata, lega, karena pendeta itu sudah doakan kita. Saudara, Anda harus tahu, sumber kekuatan kita itu bukan datang dari seorang hamba Tuhan yang diurapi. Sumber kekuatan saudara, sumber kekuatan saya datangnya daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi artinya, Anda dan saya harus tahu, hamba Tuhan siapapun juga, seorang hamba Tuhan yang diurapi seperti apapun juga, mereka adalah media. Saya adalah media dari sebuah kekuatan yang diperlukan oleh hidup kita. Kita mengharapkan kekuatan bukan datang dari pendeta, bukan bersumber dari hamba Tuhan, tapi bersumber daripada Tuhan sendiri yang dibawa oleh seorang hamba Tuhan. Nah, saya ingin membawa setiap dari Anda menyadari hari ini, bahwa Tuhan sedang ingin membawa setiap Anda dan saya lebih dekat dengan Dia.
lebih dekat dengan sumber kuasa, lebih dekat dengan dari sumber kekuatan itu, yaitu Dia sendiri. Pada waktu hari ini gereja Tuhan tidak lagi bisa memakai gedung-gedung mereka yang megah dan indah. Saat gereja-gereja Tuhan terpaksa tidak lagi bisa mengumpulkan umat untuk beribadah bersama-sama. Saya mau beritahu kepada Anda, hari ini pusat daripada penyembahan kita sedang dibawa masuk kepada pusat penyembahan yang benar. Apa yang dimaksud? Mari kita coba perhatikan. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, pada waktu Tuhan menciptakan seluruh jagat raya berserta isinya, Tuhan mengerti akan kondisi yang akan dihadapi oleh umat yang diciptakan. Maksudnya apa? Mari perhatikan. Pada waktu dunia diciptakan, kita sama-sama mengerti, Lucifer itu sudah jatuh di dalam dosa. Karena keinginan dia untuk menyamai daripada sang penguasa tunggal, yaitu Tuhan kita. Nah, Tuhan mengerti Lucifer ini punya kekuatan, punya kemampuan. Dan kita juga harus paham, Lucifer punya tanggung jawab di dalam keahliannya dia. Yaitu memuji, yaitu mengatur segala sesuatu untuk keagungan daripada nama Tuhan. Nah, pada waktu Lucifer jatuh di dalam dosa, waktu Lucifer jatuh dan ingin menyamai yang maha tinggi, kita tahu surga kehilangan satu bagian, yaitu penyembahan, pujian, penghormatan kepada Tuhan. Nah, pada waktu Lucifer sudah keluar dari surga, lalu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan kita juga. Nah, Tuhan paham sekali bahwa pada waktu dunia diciptakan dan manusia itu ada, manusia tentunya akan berhadapan-hadapan dengan Lucifer. Akan berhadapan-hadapan. Dan kita tahu, Lucifer yang tentunya secara usia jauh daripada usia manusia. Lucifer tentunya punya keahlian, kecakapan, keterampilan, dan semua hal yang luar biasa indahnya. Yang manusia sendiri tidak mampu untuk menyamai karena manusia terbuat dari debu tanah. Nah, mari kita lihat. Kehidupan manusia berhadapan dengan kehidupan daripada Lucifer. Nah, Tuhan mengerti manusia akan berhadapan dengan hal ini. Makanya kalau kemudian Tuhan memberikan kepada kita selengkap senjata Allah, supaya apa? Mari kita perhatikan lagi bagian yang berikutnya. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-14. Yang pertama dikatakan, jadi berdirilah tegap. Berapa banyak dari kita hari-hari ini ternyata adalah anak-anak Tuhan yang sedang kehilangan akan gairah untuk berdiri dengan tegap, untuk menghadapi apa yang ada di depan. Kita bisa mendengar, kita tahu hari-hari ini tantangan kehidupan. Kita mengerti hari-hari ini yang namanya problem dan permasalahan. Kita tahu hari-hari ini kita dihadapkan krisis. Berapa banyak orang akhirnya menjadi lemah dan berkata, aku kayaknya gak berdaya loh menghadapi semuanya ini. Saudara, Tuhan berkata dengan jelas sekali. Dia berkata, jadi berdirilah tegap. Yang pertama, Anda dan saya harus tahu siapa diri Anda. Dan Anda dan saya harus yakin dan kita berdiri tegap. Yang setuju katakan amin. Untuk apa? Untuk masuk di dalam peperangan. Nah, peperangan inilah yang akan kita hadapi, dan Tuhan tidak menyuruh Anda dan saya berperang dengan bambu runcing. Hanya berperang dengan kekuatan tangan kita. Oh tidak. Dia membawa Anda dan saya untuk mengerti. Yang pertama dalam hidup kita diberikan pelengkapan, yaitu berikat pinggangkan. Ikat pinggang. Ikat pinggang apa? Kebenaran. Kebenaran daripada firman tentunya. Nah, ikat pinggang ini bicara sesuatu yang menarik sekali buat setiap dari kita. Mari kita perhatikan. Kalau Anda mungkin pernah ada yang terbiasa untuk berolahraga tertentu, terutama mungkin olahraga yang berat, angkat besi seperti itu ya. Atau mungkin ada fitness untuk angkat beban. Kita pasti akan menggunakan sabuk. Pada waktu akan ada angkatan yang berat, sebelum kita mampu mengangkat itu, kita pakai sabuk untuk mengikat pinggang kita. Tujuannya untuk apa sih? Selain untuk mampu menahan, tapi juga mencegah ada efek negatif akibat
bagian-bagian daripada anggota tubuh kita di dalam ini jadi jebol seperti itu. Karena ada beban yang terlalu berat, yang tiba-tiba harus diangkat, dan terjadi, mungkin Anda pernah mendengar, ada orang kena hernia. Nah, karena ususnya jebol, karena seperti ini, waduh, tanpa ada pelindung. Nah, dengan adanya ikat pinggang kebenaran, ada beban yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun yang kemudian akhirnya gagal. Tapi sampai akhir kita berhasil. Beban kehidupan kita ini akan berat. Tapi kalau Anda hidup dalam kebenaran firman, Anda dan saya akan mampu bertahan sampai akhir. Saya percaya sekali kekristenan ini adalah sesuatu yang membentuk manusia yang utuh. Anda dan saya tidak disiapkan untuk menjadi manusia yang melewati kehidupan lalu babak belur dan kemudian kita ketemu Tuhan dalam kondisi compang-camping karena kalah perang. Tapi Tuhan menginginkan setiap dari kita di bagian akhir peperangan kita berdiri tegap di hadapan Tuhan dan kita akan memuliakan nama Tuhan karena ada kemenangan yang kita peroleh. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, dikatakan kemudian adalah berbaju sirahkan keadilan. Bicara tentang keadilan. Bicara tentang keadilan ini tentu kita mengerti. Ini bicara tentang keseimbangan. Bicara juga tentang care dengan apapun yang ada. Di dalam menyelesaikan rencana Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menginginkan setiap dari kita itu bergerak seperti yang diinginkan Bapa, bukan seperti yang diinginkan kita. Kita tidak sedang melakukan pelayanan apapun, kita tidak sedang mengerjakan apapun hari ini hanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan ingin kita bisa menolong siapapun, menjadi berkat bagi siapapun, dan kita terus bergerak untuk memasyurkan nama Tuhan dengan siapapun. Ada asas keadilan yang keluar dalam hidup kita. Dan itu menjadi baju sirah. Artinya dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Berapa banyak orang Kristen hari-hari begini. Di tengah-tengah kehidupan sosial di luar sana, baiknya bukan main. Oh, kelihatan sangat sopan. Oh, kelihatan sangat-sangat baik sekali. Tapi kalau di rumah, waduh, sama pembantu rumah tangganya aja seperti apa. Oh, sama orang-orang di rumah itu kelihatan sekali berbeda. Waktu di luar baik sekali. Tapi kalau di rumah, saudara saya mau beritahu. Tuhan ingin setiap dari kita ada dimanapun. Hidup di dalam keadilan. Yang ketiga, itu dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan. Berkasutkan kerelaan. Kerelaan untuk apa saudara? Memberitakan Injil damai sejahtera. Ada kerelaan untuk bergerak seperti yang Tuhan mau. Kerelaan untuk memberitakan Injil tanpa berpikir untung dan ruginya. Mari saudara, kita perhatikan akan hal ini. Ini hari-hari di mana semuanya akan berubah. Tanpa sadar ya, izinkan saya berbagilah pengertian kepada Anda sekalian. Tidak terasa kan kita sudah masuki ibadah di rumah, ibadah online. Ini sudah yang ke-6 kali atau mungkin 7 kali ya, kalau ditambah dengan Paskah dan Jumat Agung kemarin. Dan kita tahu orang udah mulai nikmat nih sekarang. Dulu kan orang harus bangun pagi atau mungkin harus siap-siap sore-sore datang pergi beribadah. Dulu ada banyak orang berkata, wah ibadah itu ya harus pergi ke gereja. Kalau nggak pergi ke gereja rasanya belum ibadah. Nah lalu tiba-tiba sekarang, semua orang diwajibkan ibadah di rumah. Awalnya 2-3 kali nggak nyaman. 2-3 kali rasanya nggak rasa ada gerengnya gitu. Tapi belakangan mulai terbiasa, ya kan? Mulai terbiasa. Lalu kita juga mulai sangat santai dalam melakukan ibadah. Dulu kita akan ibadah, kita pakai baju yang rapi karena kita akan ketemu Tuhan dan kita akan pergi ke gereja. Tapi sekarang kita bisa pakai celana pendek, ibu-ibu tetap bisa pakai daster, sambil ngoseng-ngoseng, sambil masak nasi goreng, begitu ya. Nyiapin sarapan buat anak istri di rumah, semua sekeluarga, santai semuanya ya, sambil lalu. Bukankah yang terjadi seperti itu? Bukankah juga kemudian orang dengarkan ibadah, oh lagi khotbah, ya dah handphonenya digeletakin, lalu kita sibuk lakukan yang lain. Bahkan mungkin kalau punya 2 handphone, yang satu untuk ngikutin ibadah, yang satunya buka WA. Bukankah sekarang keadaannya seperti itu?
Dan gak ada yang mungkin negur, gak ada yang rasa canggung. Karena kalau dulu di gereja mau buka handphone itu sembunyi-sembunyi. Ibu-ibu pakai tas yang gede, pura-pura tangannya masuk, handphonenya dibuka. Karena takut ketahuan sama orang di sebelah, apalagi sama Pak Pendeta. Ya kan? Sekarang kan bebas. Nah, coba Anda lihat keadaan yang seperti ini sekarang. Keadaannya sedang dirubah, dipaksa untuk dirubah. Dulu rasanya kalau ibadah pakai handphone atau ibadah online itu sesuatu yang haram. Sekarang jadi halal. Kenapa? Memang diwajibkan, memang diharuskan. Coba mari kita lihat. Dan terasa, tidak terasa, ini sudah ke-6-7 kali. Dan kita tidak tahu apakah beberapa minggu ke depan kita akan boleh berkumpul kembali memenuhi gedung-gedung gereja kita. Kalaupun kemudian boleh, apakah Anda kemudian masih berkata begini, hore, aku mau ke gereja sekarang. Jangan-jangan Anda berkata, sekarang jadi ke gereja lagi. Beberapa dari Anda mulai merasa ini adalah beban dan hal yang berat untuk berangkat pergi ke gereja. Saudara, mari kita lihat. Sedang terjadi sebuah perubahan. Nah, di saat setiap dari kita tidak hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, akan apa yang sedang digerakkan oleh Tuhan, menuju kepada sesuatu untuk sebuah pekerjaan yang sesuai dengan Tuhan mau. Maksudnya, pada waktu Tuhan berkata atau firman ini berkata, berkasutkan kerelaan. Apakah Anda akan terus jadi manusia yang cukup rela untuk datang beribadah dengan hati yang bersuka cita, tanpa bersungut-sungut nanti kalau semua sudah kembali seperti dahulu? Atau sebaliknya, kita mulai, tadi saya katakan, ada keluhan. Yang berikutnya lagi, bicara tentang perisai. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua api si jahat. Memadamkan api dari si jahat. Apa maksudnya? Karena hari-hari ini ada panah-panah api sedang dilemparkan dalam kehidupan kita. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai gembala sidang, saya juga kena lemparan atau panah dari si api, dari si iblis. Dengan apa? Hari-hari ini semua menjadi serba bimbang. Kita tahu keadaannya. Di luar sana krisis ekonomi terjadi. Kalau Anda dan saya sebagai seorang laki-laki memimpin sebuah keluarga, pasti Anda mulai berpikir tentang, waduh, kira-kira bagaimana ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga hari ini. Bagaimana nanti ke depannya? Kapan kondisinya akan pulih? Dan apa yang harus dikerjakan kemudian untuk mempersiapkan masa depan? Itu yang terjadi. Nah, bukankah semua itu akan menimbulkan goncangan di dalam hidup kita? Menimbulkan pergeseran-pergeseran sedemikian rupa, sehingga tanpa sadar kemudian kita bukannya mencari Tuhan lebih kuat, bisa jadi kita bahkan mencari kekuatan yang lain. Di sana didengar ada berita, di tempat itu bisa mendatangkan kekuatan untuk kelancaran usaha. Kita mungkin lari ke sana. Dan kemudian kita mendengar lagi, di sebelah sana ada orang menawarkan jenis usaha yang seperti ini. Tanpa berpikir panjang, tanpa tanya Tuhan, kita masuk pekerjaan itu. Nggak taunya mendatangkan masalah untuk kemudian hari. Berapa banyak dari kita hari-hari ini akhirnya akan kehilangan akan iman. Nah, saya mau beritahu, gunakan perisai imanmu untuk kau dan saya percaya Yesus memberikan pertolongan setiap saat. Dia sanggup menolong saudara, dia sanggup menjaga langkah kita, dia sanggup menyertai hidupmu, dan dia sanggup untuk membuat setiap dari kita menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah peperangan ini. Yang setuju katakan amin. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Bicara tentang ketopong. Dan terimalah ketopong keselamatan. Bicara tentang pelindungan ini. Di dalam apa? Pikiran kita. Digunakan helm untuk menjagai pikiran ini. Karena sekali lagi, kekhawatiran dunia ini lagi terus ada.
Berita-berita tentang krisis, berita-berita tentang banyaknya pengangguran di mana-mana, problem-problem keuangan sedang terjadi, dan lain sebagainya. Oh, segala ancaman-ancaman akibat penularan nanti virus bisa mengenai saya dan lain sebagainya. Orang mulai bingung, bimbang, dan semua yang ada. Pikiran ini menjadi apa? Menjadi mulai kalut. Beberapa dari Anda, seperti saya mungkin, yang terbiasa untuk travel. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Kita mulai rasa, waduh, di rumah terus ini. Mulai pikirannya suntuk gitu loh. Dan yang terjadi apa? Di sini diserang dengan berbagai macam hal. Saudara sekalian, Tuhan ingin Anda dan saya pakai ketopong keselamatan. Artinya apa? Percaya Tuhan yang terlebih besar itu sudah memastikan keselamatan untuk saudara dan saya. Dia pasti membuat kita akan mampu sampai ke seberang. Dan jangan menjadi takut. Yang terakhir dikatakan, pedang, apa saudara? Di situ, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Belajar baca firman. Kayaknya bosenin ya. Saya selalu ngomong, ayo baca firman, baca firman. Ayo renungkan firman Tuhan. Ya, kita butuh merenungkan firman Tuhan. Kita butuh untuk hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Sehingga tahu apa yang jadi tujuan dan apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi. Semua sudah terkandung di dalam firman Tuhan. Nah, mungkin Anda lihat ayat-ayat ini, terutama di bagian dari beberapa ayat tentang selengkap senjata Allah, di pasal-pasal atau di ayat yang ke-14 sampai 17, bicara tentang senjata Allah. Lalu kemudian Anda mulai berkata mungkin, lalu hubungannya apa dengan Lucifer? Nah, mari kita perhatikan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita semuanya itu, pasti karena kita akan menghadapi apa yang disebut peperangan dan musuhnya akan menyerang di bagian di sektor-sektor itu. Mari kita lihat ayat yang ke-11 di dalam pasal yang ke-6, Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Anda kembali. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah yang tadi saya katakan. Lalu kemudian, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Melawan tipu muslihat iblis. Tipuannya iblis. Jadi tipuan iblis itu sanggup kita tahan, dapat kita lawan melalui selengkap senjata Allah yang ada. Jadi kalau membaca ayat ini rupanya dimulai dari depan, lalu ke bagian bawah, lalu Anda lihat lagi ke depan lagi. Bahwa ternyata akan ada tipuan yang dilakukan oleh iblis. Yaitu dengan apa? Dengan kehilangan di dalam hidup kita segala sesuatu karena kita nggak menjaganya. Saya mau ulangi lagi supaya Anda bisa paham sebelum saya selesai. Mari kita perhatikan bagian ini. Pada waktu Tuhan berkata tentang firman Tuhan, pedang roh. Tuhan ingin Anda punya pedang roh, yaitu firman Tuhan. Karena iblis akan menyerang kita, itu menggunakan firman. Dia akan bengkokkan firman. Dia akan buat firman itu menjadi tidak tepat dan tidak lurus. Anda butuh firman Tuhan, pedang yang tajam terasah. Supaya Anda tahu iblis sedang membelokkannya seperti apa. Kenapa? Mari kita lihat. Kalau kita hari-hari ini lihat ya, bagaimana sekarang ibadah. Ini satu contoh. Bukankah beberapa tahun terakhir ini ibadah sedemikian rupa? Gereja-gereja mengadakan ibadah yang sangat bagus sekali. Wow, itu luar biasa. Saya menikmati sekali, jujur saya juga menikmati. Saya datang di dalam ibadah-ibadah dengan lighting yang sangat bagus sekali. Lalu dengan tatanan sound system yang sangat enak sekali. Wah, sangat luar biasa. Lalu ditambah dengan semua apa yang disebut akan multimedia yang menarik sekali. Waduh, rasanya ibadah itu begitu luar biasa. Sehingga jiwa ini ikut bergerak. Dan tahukah Anda, kemudian orang mulai beginilah. Yuk datang kebaktian. Karena memang kebaktiannya cocok buat saya. Kalau saya maunya kebaktian di gereja sana. Karena kebaktiannya cocok.
Gerejanya cocok dengan saya. Kalau saya datang ke gereja sana tuh saya memuji Tuhannya tuh enak dan nyaman. Saudara, tahukah Anda apa yang ada di dalam firman Tuhan? Anda datang menyembah Tuhan. Pujian penyembahan itu ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan untuk saudara nikmati. Berapa banyak orang sekarang menikmati pujian. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhanmu menikmati pujianmu kepada Dia? Berapa banyak kita hanya berkata, inilah baru pujian nih. Aku rasanya semangat sekali kalau memuji yang seperti ini. Ya, puji Tuhan. Tapi saya mau bertanya, pujianmu yang begitu bergairah, yang begitu semangat, itu untuk saudara atau untuk Tuhan? Jangan-jangan hanya dibungkus sepertinya untuk Tuhan. Tapi sebetulnya memuaskan diri kita. Kalau Anda nggak pernah punya pedang roh, mengerti tentang kebenaran, yang terjadi akhirnya orang berbondong-bondong pergi ke gereja, dan orang akan berkata gini, aku pergi ke gereja ini karena memang sesuai dengan selera saya. Ini cocok dengan saya. Oh saudara, tidak. Gereja bukan tempat untuk Anda cari zona nyaman. Gereja tempat di mana saudara dan saya dibentuk, diproses, diasah, dijadikan indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Iblis akan gunakan itu sebagai tipu muslihat di dalam hidup kita kalau kita nggak pernah ngerti. Dan sekali lagi sebelum saya selesai, dikatakan sekali lagi, gunakan selengkap senjata supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat. Jadi artinya ini bukan serangan kecil. Iblis menyerang orang Kristen itu bukan serangan-serangan yang bisa mudah dihindari seperti ini. Yang mudah kita berkata, oh aku bisa mengelak dengan mudah dari serangan iblis. Oh tidak. Berapa banyak orang-orang Kristen yang gagal untuk bertahan menghadapi serangan-serangan iblis. Karena memang iblis sendiri sangat paham bagaimana caranya membuat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang berasal dari debu tanah itu untuk dikalahkan. Anda bisa bayangkan, sepertiga malaikat saja tertarik untuk ikut Lucifer. Malaikat. Nah, kalau kemudian kita, itu bagaimana? Gak ada seorang pun sanggup bertahan melawan iblis. Oleh karena itu, Anda dan saya harus penuh dengan kuasa Tuhan. Dan Anda dan saya belajar firman Tuhan. Anda dan saya harus diberikan ketopong keselamatan dan lain sebagainya. Supaya pada waktu Anda datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai ada orang berkata gini, kamu tuh nyembah-nyembah Tuhan tuh buat apa sih? Udahlah yang penting dengar firman. Kamu lakuin firman selesai. Oh tidak. Pujian penyembahan itu untuk memperkokoh, memperkuat kerajaannya. Dan kita diciptakan memang untuk memasyurkan namanya. Karena kehadiran Tuhan hanya bisa dilewati melalui pujian penyembahan. Dan saya rindu sekali Anda mengerti. Ini hari-hari yang sangat serius sekali. Oleh karena itu sebentar kita akan kembali menyembah Tuhan. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, kenapa Tuhan bicara kepada saya di awal wabah corona ini, sehingga kita harus berdiam di rumah. Tuhan mulai bicara tentang bangun mesbah keluarga. Membangun mesbah-mesbah dimanapun. Saya mengerti, saya gak bisa pergi seperti kebiasaan. Dulu-dulu, mobile kemana-mana, pergi kemana-mana, gak bisa. Karena dibatasi. Dan tahukah Anda, Tuhan memberikan pengertian melalui media sosial. Mulai bangun penyembahan. Saya hanya ingin berbagi kepada Anda. Pagi, malam, setiap hari kami buat pujian penyembahan. Dan Anda tahu, itu tidak mudah. Karena kami harus nyiapin banyak hal. Itu menyangkut masalah perangkap-perangkap atau alat-alat ya yang diperlukan. Perangkat untuk siaran dan lain sebagainya, merekam dan lain sebagainya. Jaringan-jaringan yang diperlukan untuk jaringan data, jaringan internet yang dipakai. Kalau itu live streaming dan lain sebagainya. Saya mau beritahu sama Anda sekalian, itu gak mudah. Tapi saya mengerti, Tuhan mau
kita membawa dampak, membawa pengaruh yang besar kepada banyak orang melalui pujian penyembahan. Dan saya bersyukur ya, setiap harinya ada ribuan orang. Dan saya yakin sekali, lebih banyak dari itu. Orang-orang mulai menyembah Tuhan di mana-mana. Di tempat-tempat yang gak terduga. Bahkan saya tahu ada yang datang dari benua-benua yang lain. Dari Amerika, dari Australia, dari mana-mana. Orang mulai menyembah Tuhan. Sama-sama menyembah Tuhan. Dan saya tidak menyuruh semua orang ngikuti penyembahan melalui program yang saya buat. Kalau mereka sudah menangkap akan kebenarannya, bangun sendiri penyembahan. Jamnya samaan dengan saya boleh. Gak perlu harus sama jamnya. Atau mungkin di jam-jam yang lain. Di mana mereka bisa kumpul dengan keluarga mereka. Nyembah Tuhan, nyembah, menyembah. Dan saya percaya, inilah yang Tuhan inginkan di akhir zaman. Dengan adanya wabah ini dan krisis ini, Tuhan sedang dorong gerejanya untuk siap bertempur. Melawan apa? Tipu muslihat iblis. Iblis membuat orang takut. Tapi firman Tuhan membuat kita menjadi pemenang karena kita tahu kebenarannya. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Saya undang pemimpin pujian singer untuk maju ke depan. Kita mau sembah Tuhan. Mari pejamkan matamu saudara. Oh Ramashika Rapatakarabaya. Kirabashiki. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kirabashika Rapatakarabaya. Kami percaya Tuhan, perkataan-perkataan yang akan kami nyanyikan atau apa yang ada dalam syair lagu ini berasal dari firman Tuhan. Dan kami tahu kami lakukan ini atau kami nyanyikan dengan iman dan percaya. Nama Yesus yang akan memulihkan. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyanyikan setiap lagu-lagu yang ada di dalam gereja, lagu-lagu yang diilhami daripada firman Tuhan. Berapa banyak dari Anda betul-betul mengaminkan setiap syairnya? Apakah Anda suka dengan satu lagu karena iramanya, temponya, instrumen musik yang dimainkan menjadi sebuah simfoni yang indah? Saya mau beritahu kepada Anda sekalian, hati-hati di akhir zaman. Iblis, dia sangat piawai, dia menguasai semua hal yang berhubungan dengan pujian penyembahan. Dia menguasai segala sesuatu yang bicara tentang keindahan daripada musik. Hari ini saya tidak membahas tentang hal ini secara langsung. Tapi saya ingin memberikan kepada Anda sebuah pengertian bahwa kita sedang berhadapan-hadapan dengan hal ini. Saya hanya mau ingatkan saudara, bahwa kalau Anda mulai menikmati ibadah-ibadah melalui online seperti ini, Anda dan saya harus paham, ini bukan yang Tuhan mau. Kita memang sekarang dipaksa untuk ibadah online karena kondisi dan kita mendukung program pemerintah kita. Supaya wabah dan penyebaran daripada virus corona ini segera bisa ditanggulangi. Tapi kemudian pada waktu gereja sudah kembali boleh dibuka dan kita boleh kembali berkumpul. Seharusnya setiap dari Anda kembali berbondong-bondong dengan gairah yang besar. Kita akan datang pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Bukan sebaliknya. Bicara tentang nyaman kau di rumah. Loh, nyaman kau ibadah online. Kenapa saya membahas ini? Karena tahukah Anda, apa yang sedang kita lakukan ini bukan cuma hanya sekedar menikmati alunan musik, menyanyikan lagu-lagu indah yang kita suka. Tapi perjumpaan kita dengan Tuhan dan kesatuan tubuh Kristus bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan.
Itu yang dia mau. Dia tidak mengharapkan orang pergi ke surga itu cuma satu orang. Kalau memang hanya satu orang, kenapa dia harus menyuruh, memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu? Dia menginginkan ada sekumpulan umat yang besar, yang dipersiapkan, yang punya hati, yang memiliki mentalitas seorang pemenang. Kenapa mentalitas seorang pemenang? Karena di dalam pujian pengagungan kepada Sang Raja akan menjadi sesuatu pujian yang sangat membosankan. Kalau orang yang menyanyikan, yang memuji itu adalah orang-orang kalah. Orang-orang yang gak pernah tahu artinya kemenangan. Orang-orang yang gak pernah tahu artinya menang dari sebuah peperangan dan pertandingan. Tapi orang-orang yang pernah mengalami kemenangan, atau orang-orang yang pernah mengalami pertandingan dan kemudian mereka akhirnya menang, mereka akan menyanyi dengan tepik sorak yang luar biasa. Mereka akan memuji Tuhan dengan gairah yang besar. Dan itulah yang Tuhan mau di tengah-tengah umatnya yang menyembah akan Dia. Menyembah Dia dengan pujian penyembahan yang kuat. Pujian penyembahan yang keluar dari dasar hati yang kuat. Karena orang-orang itu terlatih untuk berperang dan kemudian menang. Kalau Tuhan izinkan ada peperangan rohani, kalau Tuhan izinkan ada tantangan hari ini, karena Dia sedang memelatih saudara dan saya untuk menjadi pemenang, dan Anda punya sebuah kekuatan, sebuah pengalaman untuk masuk di dalam pujian kemenangan, sorak-sorai kemenangan. Dan kita tahu, sekali lagi, semua pujian penyembahan itu kita mau tujukan kepada siapa? Kepada Yesus. Dan setiap perkataan kita di dalamnya ada keyakinan. Oleh karena itu lagu ini bicara sekali lagi, nama Yesus. Kita tahu pada waktu kita berkata nama Yesus menyembuhkan, nama Yesus memulihkan, nama Yesus membuat kita memiliki pengharapan. Itu semuanya ya dan amin. Mari katakan sama-sama, nama Yesus yang akan memulihkan, menyembuhkan setiap dari kita. Yes, amin. Mari katakan dengan segenap hati. Kami percaya Tuhan, nama Yesus. Ada yang sakit percaya ini terjadi. Menyembuhkan nama Yesus. Beriku harapan. 'Ku menang bersama Dia. 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 'Ku menang bers
Terima kasih Bapa. Kami percaya kami menang bersama-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, iblis coba tipu kami. Iblis coba untuk menggunakan tipu muslihatnya untuk membuat setiap dari kami tidak fokus kepada penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Tapi kami sibuk dengan semua kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Kalaupun ada di antara kami lari kepada Engkau, mencari Engkau, berseru kepadamu. Tapi beberapa dari kami tidak betul-betul punya iman dan yakin bahwa Tuhan sanggup tolong. Oleh karena itu kami melawan tipu muslihat iblis. Dan kami percaya di tangan kami ada perisai. Kami gunakan iman kami untuk mengalahkan setiap serangan iblis. Dan kami gunakan pedang roh, itu firman. Untuk mengalahkan, melawan balik setiap serangan iblis. Dan kami tahu Tuhan, kalau hari ini kami beribadah, kalau kami datang ke rumah Tuhan, kami lakukan dengan kerelaan. Dan kami kerjakan dengan kesungguhan hati. Kami kerjakan firman dengan kerelaan hati. Dan sekali lagi kami mau berikat pinggang Tuhan. Kami menggunakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu menjadi ikat pinggang. Kalau orang berkata, kenapa hari ini harus susah? Orang mungkin mengajarkan banyak pengajaran yang berbagai macam hal. Kami ngerti tentang kebenaran. Dan kami akan hidup benar sesuai apa yang Kau mau. Tuhan, ibadah kami sebentar akan selesai. Tapi kami percaya bahwa Engkau mengajari kami untuk terus mencari Engkau. Oleh karena itu hamba berdoa biar setiap jemaat-Mu memiliki gairah dan terus bersyafaat. Supaya keadaan ini cepat untuk dipulihkan. Kami kembali akan datang berhimpun dalam himpunan orang banyak. Yaitu himpunan orang-orang penyembah-penyembah yang benar. Untuk memasyurkan nama Tuhan. Mari jemaat kedapkan kedua tanganmu. Kita bersyafaat lebih dahulu sebelum terima doa berkat. Tuhan, kami mau naikkan Tuhan doa kami buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk pemerintah. Kami berdoa juga untuk para tim medis yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan. Kami berdoa untuk penduduk dan masyarakat yang ada. Kami berdoa untuk negeri kami. Kami rindu segera Tuhan semuanya ini dapat diselesaikan. Kembali seperti apa yang Kau inginkan. Tapi hamba tetap berkata, biar kehendak-Mu yang jadi. Engkau yang paling tahu kapan waktunya selesai. Kami hanya mau berkata, sampai waktu itu ditetapkan oleh Engkau. Kami mau tetap setia sampai akhir. Tahapan-tahapannya kami tidak mau lari. Tapi kami mau ikuti sampai akhir. Dan kami percaya, kami menang bersama dengan Engkau. Begitu juga kami berdoa Tuhan. Sekarang kami mau memintakan berkat Tuhan. Mari kedapkan kedua tanganmu. Tuhan berkati anak-anak. Kami yang bekerja, kami yang bisnis, kami yang studi. Di dalam rumah tangga, damai sejahtera-Mu mengalir di atas kami. Dalam pekerjaan dibuat sukses, berhasil. Dan kami terus dipromosikan oleh Tuhan. Di masa keadaan seperti ini, Engkau akan memberi kami hikmat. Untuk kami tahu bagaimana kami harus mengelola usaha kami. Diberikan kuasa untuk kreativitas. Kuasa untuk mengembangkan usaha. Kuasa untuk pemasaran yang baik. Sehingga kami dapat terus berkembang. Tuhan, buka pintu berkat-Mu mengalir buat kami. Yang sakit, di dalam nama Yesus sembuh. Yang sakit, yang lemah, sembuh. Semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami akan lihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam nama Yesus. Dan sekali lagi Tuhan, kami mau bawa seluruh keluarga kami menyembah akan Engkau. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami selenggarakan. Sekarang jemaat, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Diberkati mereka yang memberikan persembahan minggu. Perpuluhan, diberkati berlipat kali ganda seperti apa yang Kau janjikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang mari kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan besar. Ada yang diberkati katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.